Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam pokok bahasan tabernakel dan makna rohaninya dalam studi tabernakel pada sesi yang ketiga. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mezbah kurban bakaran secara singkat, kilat, dan padat. Kemarin sudah saya terangkan mengenai pintu gerbang, yaitu makna rohaninya adalah ketika seorang pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang dia tampil sebagai raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Kemudian setelah masuk daerah keselamatan karena menerima Tuhan Yesus melalui 4 Injil, maka orang akan masuk di daerah keselamatan. Daerah keselamatan itu disebut juga pelataran bait suci Allah, di mana orang yang masuk di pelataran bait suci Allah atau menjadi warga dari kerajaan surga itu sudah memiliki ciri dan karakter yang berbeda dengan sifat-sifat kebanyakan orang, yaitu sifat-sifat yang berani tampil beda. Kemarin sudah saya sampaikan, juga memiliki posisi yang berbeda, posisi sebagai garam dan juga sebagai terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah kita masuk pelataran, kita memiliki sifat-sifat yang berbeda, kita akan memahami satu benda lagi yang namanya mezbah kurban bakaran. Ini benda pertama, saudaraku. Benda pertama yang kita jumpai setelah kita masuk di bait suci Allah. Akan saya bacakan di dalam kitab Keluaran pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. Dibuatnyalah mezbah kurban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Amin. Saudaraku, jadi mezbah kurban bakaran ini ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 8, kemudian Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai ayat 7. Tapi ini yang saya bacakan Keluaran 38 ayat 1 dan 2 saja, karena saya akan menyampaikan secara kilat. Saudara, setelah kita mempelajari pintu gerbang bait suci Allah dan pelataran bait suci yang di dalamnya mengandung pelajaran penting untuk fondasi kekristenan dan ibadah yang benar, selanjutnya kita akan mempelajari mezbah kurban bakaran. Pada zaman tabernakel, saudaraku, zaman Nabi Musa, ini tentunya saudaraku, setelah seseorang memasuki pintu gerbang bait suci, maka dia berada di pelataran bait suci. Di pelataran bait suci itu, benda pertama yang akan ditemui adalah mezbah kurban bakaran. Adapun fungsi dari mezbah atau altar mezbah kurban bakaran itu adalah untuk membakar binatang-binatang yang dikorbankan oleh bangsa Israel. Adapun binatang-binatang yang disembelih dan dikorbankan itu, saudaraku, dibakar di atas mezbah kurban bakaran adalah dari yang kecil, paling kecil, binatang paling kecil, ada tekukur, kemudian ada burung merpati, kemudian sampai yang paling besar, ada kambing domba, kemudian hingga kepada lembu dan sapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mezbah kurban bakaran ini secara umum arti rohaninya kemudian menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, bahwa kita selamat itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini di dalam arti yang umum. Arti rohani secara luas dan secara umum ini menunjuk kepada korban Kristus. Saudaraku,
Namun secara detailnya juga mengandung beberapa arti rohani yang sangat penting. Pertama-tama akan kita pelajari dari hal ukurannya, saudaraku. Jadi arti rohani dari ukuran mezbah kurban bakaran, seperti ditulis di dalam Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 8, Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7. Mezbah kurban bakaran itu memiliki ukuran panjangnya itu 5 hasta, ya saudaraku. Jadi hasta ini ukuran dari sini, ini ujung tangan saya ini sampai ujung siku, ini hasta, ya saudaraku. Hasta saya ini tentunya berbeda dengan hastanya Nabi Musa, ya saudaraku. Saya tingginya 173 174. Ini hasta saya ya tidak terlalu panjang, ya saudaraku. Tetapi Nabi Musa itu dia berumur 120 tahun, tentu hastanya bisa jadi lebih panjang dari hasta saya. Jadi hasta yang dipakai untuk ukuran tabernakel ini hastanya Musa. Saudara, saya teringat juga tentang hasta yang dipakai untuk membangun bahtera. Itu hastanya Nabi Nuh. Saudaraku, itu tentunya lebih panjang lagi, ya saudaraku, karena Nuh itu umurnya lebih dari 900 tahun. Tentu hastanya tidak hanya sependek hasta saya ini, pasti hastanya Nuh itu panjang, saudaraku. Dan bahtera yang dibikin oleh Nuh itu tidak sekecil yang dibikin orang-orang sekarang, saudaraku, karena hastanya Nuh itu panjang, saudaraku. Ini yang perlu saudara ketahui. Jadi bahtera Nuh itu lebih besar dari yang kita bayangkan karena menggunakan hastanya Nuh. Demikian pula tabernakel ini menggunakan hastanya Nabi Musa. Ini artinya apa, saudaraku? Di dalam meraih keselamatan, di dalam berjuang mendekat kepada Tuhan, kita itu dituntut oleh Tuhan sesuai dengan hasta kita. Hasta itu menunjuk kepada kemampuan kita masing-masing. Kemampuannya Nuh itu beda dengan kekuatannya Nabi Musa. Kekuatan Nabi Musa berbeda dengan kekuatan saya, saudaraku, dengan hasta saya. Jadi seseorang di dalam mengiring mendekat kepada Tuhan, itu yang pertama harus diketahui sesuai dengan kadar kekuatan hastanya masing-masing. Saudaraku, jadi orang yang diberkati luar biasa mendekat dengan Tuhan, ya tentunya kalau berkorban itu bukan seperti orang yang lemah. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu orang yang diberkati, saudaraku. Jadi saya akan balik kembali kepada tema seperti ditulis dalam Keluaran 27 maupun Keluaran 38. Mezbah kurban bakaran itu memiliki ukuran panjang 5 hasta. 5 hasta itu ya cukup lebar, ya saudaraku. Kemudian lebarnya 5 hasta dan tinggi 3 hasta, atau kurang lebih kalau ukuran sekarang itu ya kalau pakai hasta kita secara umum itu kurang lebih 2,3 meter. Ini panjangnya, lebarnya juga 2,3 meter. Ini kalau ukuran yang disepakati sekarang ini bahwa satu hasta itu sekian sentimeter, maka ukurannya sekitar panjangnya itu 2,3 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 1,35 meter. Saudaraku, tetapi dulu ini hastanya Musa tentunya lebih gede lagi. Saudaraku, jadi ingat baik-baik ya, hasta Musa dengan hasta saya beda. Hastanya Musa dengan hastanya Nuh itu beda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mezbah kurban bakar ini cukup besar dan cukup tinggi. Ukuran hasta ini selalu dipakai oleh Tuhan untuk ukuran perabot bait suci. Juga mengandung arti bahwa Tuhan itu seperti tadi saya sampaikan kepada saudara, menuntut umatnya itu berkorban menurut hasta atau kekuatannya masing-masing. Ya, saudaraku ingat baik-baik. Yang hastanya kekuatannya besar kalau berkorban, jangan seperti orang yang hastanya pendek, ya saudaraku. Demikian. Kemudian selanjutnya, mezbah kurban bakaran itu dibuat juga sedemikian besar ini dengan maksud supaya muat menampung binatang korban persembahan dari yang terkecil
seperti burung merpati hingga yang terbesar seperti lembu jantan, kemudian saudaraku sapi. Saudaraku, di Alkitab tidak ada persembahan unta, gajah ya saudaraku, nggak ada, atau binatang-binatang yang lebih besar yang lain, nggak ada ya, persembahan unta, persembahan gajah itu nggak ada. Jadi lembu sapi ya saudaraku itu yang paling besar. Saudaraku, ini mengandung arti apa saudaraku? Bahwa Tuhan itu, saudaraku, bahwa pekerjaan Tuhan itu siap dan bisa menerima persembahan-persembahan baik yang bernilai kecil seperti burung tekukur, itu nilainya kecil. Untuk orang-orang yang nggak mampu, persembahannya burung tekukur, burung merpati, bisa nangkep. Saudaraku, di padang bisa ditangkap. Saudaraku, tetapi mezbah korban bakaran itu juga mampu menampung sapi. Artinya apa saudaraku? Persembahan kepada Tuhan itu, saudaraku, persembahan kepada pekerjaan Tuhan itu juga bisa menerima baik persembahan dari orang yang tidak mampu, yang bisanya cuma mempersembahkan senilai burung merpati. Burung merpati itu kalau kita beli sekarang berapa ya saudaraku? Mungkin ratusan ribu, 100.000, 200.000 kayak gitu saudaraku. Tetapi saudaraku, juga mezbah korban bakaran itu muat kalau untuk menampung persembahan sapi. Kalau sapi itu ya ada yang 25 juta, itu ada 50 juta, itu juga ada sapi yang besar itu saudaraku, 50 juta sampai 100 juta. Jadi saudaraku, bahwasanya di dalam menopang pekerjaan Tuhan, mezbah Tuhan ini siap. Dan sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam yang melayani, harus siap menerima persembahan baik yang nilainya kecil dari orang yang nggak mampu, dari burung tekukur, kambing domba itu yang menengah, kemudian lembu sapi itu dari persembahan orang-orang yang kaya. Jadi mezbah Tuhan itu bisa siap berkenan menerima persembahan baik yang bernilai kecil dari orang-orang yang miskin, yang kekurangan, maupun persembahan yang bernilai besar dari orang kaya. Roti yang senilai yang diberikan oleh janda Sarfat kepada Elia itu juga saudaraku bisa dipersembahkan. Kemudian saudaraku, yang nilainya besar seperti persembahannya Raja Salomo dan Daud ketika membangun bait suci, itu persembahan yang nilainya besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pekerjaan Tuhan itu membutuhkan saudaraku bisa berjalan karena pengorbanan ya saudaraku. Jadi kita belajar mengenai mezbah korban bakaran ini penting. Mezbah korban bakaran ini menghidupi api saudaraku pelayanan di tabernakel. Jadi persembahan-persembahan saudara itu menghidupi pelayanan. Saudaraku, pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting. Saudara, kita lanjutkan. Selanjutnya, binatang yang dikorbankan adalah merpati, kambing, domba, lembu, bukan binatang lain seperti ayam ya saudaraku, kelinci, kucing, itu enggak ada saudaraku persembahan kucing, harimau, gajah, unta dan sebagainya. Ini juga mengandung arti apa toh saudaraku? Bahwa memberi persembahan kepada Tuhan itu harus dipilihkan dari yang baik-baik. Kalau dari bahasa kitab imamatnya, dari sesuatu yang halal. Saudaraku, jadi persembahan kepada Tuhan itu harus dipilihkan yang baik-baik menurut kemampuan masing-masing. Dalam satu ayat dikatakan kalau seorang bupati saja kalau diberi persembahan, saudaraku, seorang bupati saja akan marah bila seseorang itu datang membawa kambing pincang untuk diberikan, saudaraku, itu akan marah, apalagi datang ke mezbah Tuhan. Jadi persembahan kepada Tuhan itu sebaiknya dipilihkan yang baik, yang paling baik lah saudaraku, dari kekuatan saudara masing-masing. Kemudian saudaraku, arti yang selanjutnya itu yang pertama tadi
mengenai panjang dan lebar dari mezbah kurban bakaran. Mezbah kurban bakaran itu juga cukup tinggi, yaitu 3 hasta atau kurang lebih ya segini ya. 3 hasta itu saudaraku sekitar sedada atau bahkan hampir setinggi leher ya. 3 hasta masing-masing. Kalau orangnya pendek tentu hastanya juga pendek. Saudara, kalau hastanya Nuh ya tentunya tinggi banget. Hastanya Musa juga tinggi, saudaraku. Saudaraku, jadi mezbah kurban bakaran ini cukup tinggi, yaitu 3 hasta atau kurang lebih setinggi gini. Saudaraku, saya sulit menyebut ini setinggi apa, ini segini ini. Saudaraku, setinggi dada bagian atas ya. Saudaraku, setinggi jantung kita, saudaraku. 3 hasta itu kurang lebih setinggi leher masing-masing orang menurut ukuran hastanya. Saudaraku, jadi 3 hasta itu kurang lebih ya setinggi jantung dari masing-masing orang menurut ukuran hastanya masing-masing. Sehingga pada zaman tabernakel itu setiap orang yang hendak memasukkan binatang korban di mezbah Allah itu harus mengangkatnya tinggi-tinggi terlebih dahulu supaya bisa masuk. Ini juga ada arti rohaninya. Jadi membawa persembahan ke mezbah Tuhan itu, saudaraku, harus dijunjung tinggi. Saudaraku, arti rohaninya apa, saudaraku? Bahwa setiap orang yang hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, itu harus dengan sebaik-baiknya. Tidak ada unsur kesombongan. Jadi menjunjung tinggi korban. Kalau datang kepada raja itu memberi persembahan begini. Saudaraku, kalau memberi kepada pengemis ya, saudaraku, sekenanya dari dompet gitu bisa, saudaraku. Dari saku diambil bisa. Tetapi di mezbah Tuhan nggak boleh bersikap seperti itu. Itu sikap yang tidak tepat di depan mezbah Tuhan, saudaraku. Jadi ini sangat berbeda dengan orang yang memberi sedekah pada orang miskin atau pada pengemis atau pada peminta-minta. Kalau untuk memberi kepada saudaraku sedekah pada pengemis, pada peminta-minta, itu tidak perlu mengangkat tangan begini, saudaraku. Seperti tadi di jalan-jalan itu kalau ada orang ngamen, saudara naik mobil, naik motor bisa ambil uang sekenanya di saku saudara, wes kasih lunting gitu. Kalau itu uang perak ya, saudaraku. Kalau berwujud uang kertas ya tentunya nggak bunyi, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Jadi untuk memberi kepada mezbah Tuhan itu tidak boleh ada unsur kesombongan. Oh, pelayanan itu berjalan karena aku. Coba kalau nggak ada aku, saudaraku, itu unsur kesombongan yang membuat persembahan tidak berkenan bagi Tuhan, saudaraku. Ini sangat berbeda. Tadi saya katakan kalau dengan orang yang memberi sedekah pada orang miskin. Jadi persembahan dengan memberi sedekah itu beda, saudaraku, beda ya, saudaraku. Untuk memberi sedekah pada orang miskin, peminta-minta, itu tidak perlu mengangkat tangan. Bahkan di jalan-jalan kita lihat kalau orang memberi sedekah kepada orang peminta-minta cukup dan bahkan dilempar. Kalau di laut itu, saudaraku, anak-anak kecil itu, saudaraku, kalau kita ngasih duit itu mereka terjun, saudaraku, kita lempar begitu. Nah, kepada mezbah Tuhan tuh nggak boleh seenaknya seperti itu, saudaraku. Tuhan akan sangat tidak berkenan apabila diperlakukan seperti itu. Memberi persembahan kepada Tuhan itu tidak boleh dengan sombong dan tinggi hati. Tuhan bisa tidak berkenan, saudaraku. Kalau ada pepatah dunia mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, ini berlaku antar sesama manusia, saudaraku. Tetapi ketika kita memberi persembahan, peribahasa ini nggak berlaku, saudaraku. Kepada mezbah Tuhan tuh tangan kita nggak bisa di atas, tangan kita tetap di bawah. Namanya kalau bahasa Jawa itu pisungsun, saudaraku. Memberinya begini, saudaraku. Misalkan ini yang kita berikan, saudaraku, nah memberinya tuh begini. Nah, kalau kepada pengemis begini bisa, saudaraku, pada peminta-minta. Tetapi kepada mezbah Tuhan itu begini. Kita nggak boleh sombong.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak berlaku pepatah itu, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Bagi mezbah Tuhan itu nggak berlaku. Tangan kita tetap di bawah. Orang Jawa katakan sebagai pisungsun atau persembahan. Itulah makna rohani dari tinggi mezbah kurban bakaran yang setinggi ini. Jadi kalau mezbah itu tinggi, itu artinya kalau kita memberi itu nggak boleh sembarangan, harus dengan sikap yang hormat memberi begini. Makanya mezbah dibikin tinggi. Kalau mezbahnya pendek sekali gitu ya saudaraku, nah, makanya mezbah tidak dibikin pendek, tidak dibikin 1 hasta. Orang bisa nanti plung gitu, saudaraku, tidak bisa. Makanya dibikin tinggi oleh Tuhan. Itu artinya supaya ketika seseorang itu memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, itu harus dengan rendah hati. Saudaraku, itulah persembahan yang baik dan dikenang oleh Tuhan. Jadi jangan sampai seseorang salah di dalam memberi di mezbah Tuhan, maka belajarlah dari sekarang. Saudaraku, belajarlah dari saat ini juga, dan mukjizat pasti terjadi. Saudaraku, jadi saya mengajari saudara persembahan yang benar ya. Tadi dari ukuran lebarnya itu bisa menampung persembahan yang kecil maupun yang besar. Artinya orang miskin itu boleh persembahan, jangan karena masih miskin terus nggak mau persembahan. Saudaraku, itu keliru juga, saudaraku. Persembahan yang besar yang berwujud lembu dan sapi juga boleh. Tuhan tidak melarang. Itulah sebabnya mezbah korban bakaran itu dibuat sedemikian lebar, kemudian dibuat sedemikian tinggi, sekitar ukuran dada kita, jantung kita, seukuran jantung. Itu supaya kita ketika memberi persembahan kepada mezbah Tuhan itu dengan sikap hati yang benar, tidak ada kesombongan. Oh, pelayanan itu berjalan karena aku loh, kalau nggak ada persembahanku nggak bisa jalan. Saudaraku, jangan bilang seperti itu Tuhan kurang berkenan. Sudah yang dikasih Tuhan, tetap rendah hati, maka mukjizat akan terjadi luar biasa dalam hidup saudara. Kalau sudah bisa mempersembahkan sesuatu dengan sikap yang benar. Saudaraku, jadi mezbah korban bakaran itu tinggi. Nah, saudaraku, apa yang ada di dalamnya itu juga tidak mudah kelihatan sepintas, saudaraku. Lalu karena seukuran dada atau leher setiap orang ini, saudaraku, ini juga mengandung arti yang spesifik lagi. Segala sesuatu yang sudah kita masukkan di mezbah Tuhan, kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, itu harus betul-betul direlakan, saudaraku. Ini kenapa mezbah itu tinggi? Artinya kalau sudah dipersembahkan itu sulit ditengok-tengok lagi, saudaraku. Itulah sebabnya dulu mezbah korban bakaran itu tinggi, tidak dibikin di bawah gitu, saudaraku, tapi dibikin tinggi. Karena setiap orang yang sudah mempersembahkan baik lembu, sapi, atau burung tekukur, kalau sudah mempersembahkan itu betul-betul rela. Nah, saudara, ini harus menguji hati. Ketika memberi persembahan kepada Tuhan, itu harus betul-betul rela. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ini makna dari mezbah korban bakaran itu tinggi, setinggi dada ini. Jadi mezbah bukan di bawah, bisa dilongok-longok, saudaraku. Wah, persembahan saya dilihat-lihat sudah kebakar belum ya? Wah, sudah ada yang persembahan belum ya? Kalau sudah ada, saya nggak persembahan. Saudaraku, jangan seperti itu. Itulah sebabnya mezbah korban bakaran itu tinggi. Sudah yang dikasih Tuhan, itu arti yang selanjutnya bahwa mezbah korban bakaran itu tinggi. Apa yang ada di dalamnya itu tidak akan kelihatan sepintas. Lalu karena seukuran dada, seukuran jantung, bahkan leher, setiap orang ini mengandung arti segala sesuatu yang sudah kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, itu harus betul-betul direlakan dan jangan diungkit-ungkit lagi. Mezbah Allah itu tinggi, mengandung arti jangan coba-coba menilai, jangan coba-coba mengaudit mezbah Tuhan, karena ini merupakan otoritas Tuhan dan hambanya dan imam yang melayani. Saudaraku,
Bila seorang hamba, seorang imam itu keliru dalam memanfaatkan perbendaharaan surga, maka Tuhan yang berkuasa akan memberikan sanksi dan hukuman kepada hamba yang tidak benar tersebut. Saudaraku, dan bila seorang ingin memberi persembahan kepada Tuhan, juga jangan melihat kiri kanan, karena mezbah itu tinggi, makanya saudara nggak bisa melihat, wah ini yang sing persembahan wis ono belum, sudah ada belum ini yang persembahan. Kalau sudah ada, wah itu sudah ada sapi 2, aku nggak dulu saudara. Sudah jangan gitu. Ketika saudara memang digerakkan untuk persembahan, baik sudah ada yang persembahan atau belum persembahan, saudara tetap harus persembahan. Saudaraku, ini makna bahwa mezbah kurban bakaran itu tinggi. Jadi bila seseorang ingin memberi persembahan kepada mezbah Tuhan, itu juga jangan melihat kanan kiri sudah ada yang persembahan atau belum. Kalau memang ada niat digerakkan Roh Kudus, ya persembahan. Jangan karena melihat sudah banyak yang persembahan kemudian lorasida, wah yang persembahan sudah banyak, nggak jadi saudaraku. Itu ketulusan hati saudara di dalam melihat mezbah masih kurang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai karena melihat sudah ada yang persembahan kemudian saudara nggak jadi persembahan, saudaraku, atau karena melihat belum ada yang persembahan terus kasihan sama imamnya, mezbah kosong, kasihan imamnya, saudaraku. Saudara, karena kasihan seperti itu, ya jangan juga, saudaraku. Begitu sudah digerakkan Roh Kudus, sudah persembahan, ya persembahan, tidak usah melongok ke arah mezbah itu. Wah, sudah ada apa belum? Kalau sudah, aku nanti. Kalau belum ada, wah kasihan imamnya ini, nanti apinya gimana? Padahal api harus selalu menyala, saudaraku. Api mezbah itu harus selalu dijaga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya mengajarkan tentang mezbah berkorban ini bukan untuk memperkaya diri, tetapi saudaraku, setiap persembahan itu akan digunakan untuk pelayanan, saudaraku. Pelayanan itu butuh pembiayaan, saudaraku. Tanpa topangan dari saudara, tanpa topangan, tanpa ada yang persembahan di mezbah kurban bakaran dari jemaat-jemaat, itu satu pelayanan nggak akan bisa jalan, saudaraku. Makanya ini nanti kalau dilanjutkan, nanti mezbah kurban bakaran itu ada kayu pengusungnya, saudaraku. Nanti harus diusung beberapa orang, 4 orang, saudaraku, minimal. Saudaraku, untuk berjalannya satu pelayanan itu perlu pengorbanan. Saudaraku, untuk terjadinya satu pelayanan, satu kebaktian, satu ibadah itu perlu pengorbanan. Imam berkorban, kemudian jemaat juga berkorban. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah makna dari mezbah kurban bakaran. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, di sana ada dikatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, dan saudara harus ketahui ya, ini pernah saya sampaikan, bahwa api mezbah kurban bakaran itu harus selalu menyala. Ya, saudaraku, ini menjadi tugas imam dan jemaat-jemaat semua. Kalau api mezbah itu sampai padam karena tidak ada yang dipersembahkan, saudaraku, maka Tuhan tidak berkenan, kurang berkenan, baik kepada imam yang melayani ataupun kepada jemaat yang nggak persembahan, saudaraku. Karena nggak ada yang dibakar di mezbah, imam mau ngapain, saudaraku? Kita akan membaca Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudaraku, kalau api mezbah itu supaya menyala, ini yang pertama, ini harus ada
imam yang mengurusi, mempersiapkan kayu-kayunya. Dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Tetapi nggak cuma kayu, saudaraku, harus ada yang dipersembahkan dari jemaat-jemaat Israel. Kalau sampai, saudaraku, tidak ada yang dipersembahkan, nanti imam-imam ya kasihan, saudaraku, mau membakar apa? Kayu saja. Ya, saudaraku, nanti api itu menjadi dikatakan tidak terjaga kalau saudaraku tidak ada kerjasama yang baik antara imam dan jemaat-jemaat, saudaraku. Jadi api yang di atas mezbah itu harus kita jaga bersama. Api kegerakan ini, saudaraku, bisa menyala semakin besar, semakin besar. Itu karena pengorbanan saudara, saudaraku. Tetapi sebuah pelayanan itu nanti menjadi padam itu juga karena ada satu kesalahan, baik itu oleh imam ataupun oleh jemaat-jemaat, saudaraku, karena nggak mau persembahan, kemudian api itu menjadi padam, saudaraku. Atau imamnya yang lalai, tidak menyiapkan kayu, saudaraku, tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, saudaraku. Jadi ibadah kita, saudaraku, kegerakan bahkan di akhir zaman ini, saudaraku, ini dinyalakan, dikobarkan. Saya bisa semangat ke sana kemari, saudaraku, pertama oleh karena api Roh Kudus, saudaraku, tetapi untuk bisa ke sana kemari itu juga memerlukan sesuatu yang memerlukan pengorbanan dari saya sendiri, juga dari saudara. Pelayanan semakin berkembang, nanti mungkin bisa membeli tempat yang besar untuk fellowship utama di Jogja, untuk pusat kegerakan di Jogja, saudaraku. Itu juga butuh orang-orang yang diberkati Tuhan, yang laksana Salomo, ya, saudaraku. Saya berdoa supaya ada konglomerat besar yang mendengar khotbah saya ini. Ini kegerakan akan berawal dari Indonesia. Kita harus memiliki satu pusat kegerakan, saudaraku. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kaya. Kalau ada konglomerat yang mendengar, saudaraku, kiranya diberkati oleh Tuhan, dipakai untuk kegerakan Kitab Wahyu di akhir zaman ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Saudaraku, api kegerakan di akhir zaman ini nanti akan semakin berkobar-kobar. Kalau di dalam Kitab Wahyu pasal yang keempat itu nanti kobarannya nanti laksana 7 obor yang menyala-nyala. Saudaraku, bahkan di Wahyu pasal 10 kobarannya begitu dahsyat, digambarkan sebagai kobaran ke-7 guru. Saudaraku, ke-7 guru, ke-7 hamba Tuhan ini nanti akan ditopang oleh jemaatnya sehingga pelayanannya menjadi besar. Jadi bintang hamba Tuhan ini nggak bisa kerja sendiri juga, saudaraku. Dia bekerja dengan kaki diannya, dengan jemaat-jemaatnya yang setia, yang melayani, yang setia di dalam kegerakan, membesarkan kegerakan, sehingga kegerakan ini menjadi nanti akan seperti 7 obor yang menyala-nyala. Wahyu pasal 4 itu 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Kegerakan hujan akhir akan seperti itu. Kalau dulu api Pentakosta menghinggapi murid-murid, saudaraku, di akhir zaman kegerakan ini akan semakin besar, menjadi seperti 7 obor yang menyala-nyala. Bahkan nanti karena begitu dahsyatnya kegerakan di dalam Wahyu pasal 10, kegerakan ini dinyatakan sebagai kegerakan yang seperti guru, seperti ke-7 guru. Artinya suatu kegerakan yang luar biasa, besar dan cepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini sudah mau masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu di dalam 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus
mulai memahami tentang tabernakel ini juga, supaya saudara dari tahap ke tahap rohaninya itu semakin naik ya saudaraku. Kemarin dari percaya Tuhan Yesus melalui 4 Injil, yaitu Tuhan yang tampil sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah. Percaya itu sudah selamat saudaraku, tetapi masih pelataran. Di pelataran saudara harus memiliki sikap yang beda, berani tampil beda. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sikapnya, sifatnya itu beda. Orang yang masuk daerah keselamatan juga memiliki kedudukan sebagai terang dan juga sebagai garam bagi dunia ini. Saudaraku, kemudian setelah itu, saudaraku, dia menjunjung tinggi korban Kristus. Kalau pintu gerbang tadi baru percaya itu sudah selamat. Tetapi setelah rohaninya naik ke mezbah korban bakaran ini, dia menjunjung tinggi korban Kristus, dan dia juga mengerti, belajar untuk berkorban. Dan prakteknya seperti yang saya terangkan tadi, persembahan yang baik, berkorban yang baik bagi mezbah Tuhan itu, saudaraku, kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sesi mezbah korban bakaran bagian yang pertama. Besok masih ada bagian yang selanjutnya ya, karena mezbah korban bakaran ini nanti agak panjang ini, artinya luar biasa sekali ya saudaraku. Nanti ada tanduk-tanduknya di keempat sudutnya, saudaraku, itu artinya apa? Saudaraku, nanti di sana ada, saudaraku, saat akan terangkan ke depan ya. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan roh hikmat dan wahyu, saudara diberkati. Saudara bisa berkorban dengan benar, maka mujizat yang akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, saudara yang mengalami pergumulan dijawab. Saudara, kalau mengiring Tuhan itu jangan memaksakan diri, tetapi ukurlah dengan hastamu, dengan kekuatanmu masing-masing. Saudara harus berkorban bagi mezbah Tuhan, tetapi menurut kekuatanmu masing-masing. Jangan memaksakan diri, menurut kekuatan masing-masing. Jangan mendustai Tuhan juga. Saudaraku, itu sesuatu yang baik, yang benar, yang berteladankan mezbah korban bakaran. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.